Kita lanjut nih. Ini peluang usaha pempek harga seribuan. Di sini kita bongkar HPP cara penghitungannya. Ya, gimana sih bisa dapat pempek harga seribuan itu? Apakah mungkin? Mungkin saja. Kita lihat. Nah, ini dia, ya. Ya, rumus dasar jualan pempek nih. Tingkat keuntungan industri makanan termasuk pempek usahakan di angka minimal 30%. Maksudnya, kalau kita menjual produk makanan itu harus dihitung ya, minimal kita punya untung 30%. Jangan sampai di bawah itu. Kalau lebih boleh, ya. Kalau di bawah itu kayaknya kita bakalan rugi banget ya. Jadi harus dipastikan dulu 30%-nya ya. Lanjut. Oke, nih rumus dasar jualan pempek yang kedua nih. Harganya mahal ya atau misalnya premium nih pempeknya. Penjualannya normal, biasa. Biasanya untung sudah terasa, udahlah ya. Yang kedua, harga murah, penjualannya normal, tidak cukup harus mengejar kuantiti banyak agar keuntungan terasa. Oke, maksudnya apa nih? Maksudnya gini, kalau kita jual harga premium ya, misalnya kita jual harga 4.000 ya, terus laku 100 pieces nih. Udah 100 pieces itu kita dapat berapa tuh? 400.000 ya. Berarti sehari udah dapat 400.000. Tapi kalau kita jual pempek ekonomis, untuk dapat 400.000 itu, kita nggak bisa jual 100 pieces. Misalnya kita jualnya di harga 1.000 nih. Berarti kita harusnya eh, jual 400 pieces untuk bisa mendapatkan uang 400.000 hari itu. Jadi ketika Bunda itu jual mahal, jual pempek yang premium, itu sebenarnya gampang aja, nggak perlu eh, ngejar quantity. Tapi kalau kita jual harga murah, itu yang bermain adalah quantity. Yang bermain adalah jumlah pempek. Jadi perumpamaan pempek mami ini ya, kalau orang beli pempek mami itu 50.000 itu udah dapat 25 pieces gitu ya. Kalau beli yang harga mahal kan nggak sampai gitu. Jadi orang tuh kalau misalnya beli sama mami tuh udah santai aja. Mi beli dong 200 pieces. Jadi kita tuh ngejar quantity. Semakin banyak orang beli, semakin murah harga, orang tuh bakalan beli tuh lebih banyak gitu loh. Mi beli dong 500 pieces untuk nanti imlekan gitu ya. Jadi orang tuh ya udahlah harga 2.000 juga beli 500 pieces cuma 1 juta gitu kan ya. Nah tapi ketika harga kita itu mahal orang tuh akan berpikir waduh mau beli 500 pieces harga 4.000 udah 2 juta uangnya gitu loh. Nah mami itu main yang di bawah. Jadi untuk dapat untung banyak, mami tuh harus main quantity yang banyak juga. Jadi orang tuh bakalan ya udahlah aku beli banyak, beli di tempat mami aja karena banyak tuh dapatnya. Uang 1 juta udah dapat banyak tuh. Kalau misalnya di harga itu uang 1 juta cuma dapat sekian. Nah, itulah yang mami permainkan supaya orang bisa membeli dengan jumlah yang banyak gitu. Lanjut. Oke, kita hitung ya angkanya ya. Nih, ya, kita coba pakai hitungan di eh, ikan kakap kualitas B. Ini kualitas B ini udah enak banget loh. Di Palembang tuh ada yang jual eh, model ya, Pi ya. Model ikan kakap kualitas B ini udah nggak berasa amisnya. Enak, enak. Ini enak nih. Harganya 35.000 sekilo ya. Nih, angka ini masih bisa nih turun. Kadangan bisa 30, kadang 33. Ini berubah ya harganya ya. Nah, ini kalau harga 35, kalau misalnya kita pakai ikan lain dengan harga 20, berarti nanti costnya bakalan turun lagi ya. Kita coba hitung dong. Mana hitungannya? Nih ya bahan baku. Ikan yang kita pakai harganya modal 35.000 nih. Tepung yang kita pakai kita up ya. Harganya kita up, kita naikkan di 16.000 nih. Bumbu itu di gura garam gula ya penyedap gitu ya sahang gitu ya itu di angka 2.000. Sahang tuh lada, merica sama tuh. Telur kita pakai lah itu 15.000 untuk setengah kilo biasanya setengah kilo cukup tuh. Untuk cuko
Ini untuk per kilo ikan itu kita biasanya di modal angka 22.000. Ini ada gas sama kemasan juga di angka 5.000. Jadi total modal yang kita pakai itu adalah 95.000 ya. Tapi ini belum termasuk biaya karyawan ya kalau pakai karyawan ya. Nah, ini untuk ukuran jualan 1.000 itu biasanya pempeknya kan kecil-kecil ya. Nah, ini kita pakai di 23 gram. 23 gram ini untuk pempek telur masih termasuk besar. Ya, masih bisa dikecilin lagi. 23 gram ini bisa menghasilkan sekitar 130 pieces pempek. Ya, untuk yang ekonomis nih ya. Harga jualnya misalnya 1.000. Berarti kita dapat di 1 kilo ikan itu 130.000 ya. 1 kilo 130.000 dengan modal 95.000. Jadi keuntungan kita berapa tuh? Nih, ya, jadi keuntungan per kilo itu adalah 35.000. Nih, kita cari persentasenya. Persentasenya dapat 36,84%. Berarti masuk ini hitungannya. Kalau mami gitu ya gitu. Berarti keuntungan kami lebih dari 30%. Berarti hitungan ini bisa dipakai. Ya. Nih, ingat rumus dasarnya keuntungan harus 30% itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita jual harga murah harus kejar kuantitas besar. Jadi kita harus buatnya banyak. Untungnya sedikit Mi, cuman 35.000 gitu ya. Itu kalau 1 kilo. Kalau kita buatnya sehari itu 5 kilo, berarti 35 itu udah kali 5 kilo udah berapa gitu loh. Jadi kita harus ngejar kuantitas besar. Gitu. Lanjut dong. Nah, ini kalau misalnya dijual di harga 1.250. Kalau di Palembang kayak pempek lala tuh pemain pempek ikan seribuan yang dulu ya. Sekarang udah naik kan, udah 1.250 atau berapa? Enggak 1.000 lagi dia. Udah mulai naik nih harga-harga pempek ya. Ada sih yang 1.000-1.000-an, tapi itu udah yang pinggir-pinggir gitu kan ya. Nah, ini kalau kita jualnya di harga 1.250. Nah, ini keuntungan kita per kilonya itu bisa di angka 67.500 dengan persentasenya 71%, 71,5%. Tuh, lumayan kan? Gitu loh. Itu dengan harga ikan yang 35.000. Apalagi kalau kita pakai di harga ikan yang 20.000 tadi. Apalagi kalau harga ikan yang lebih murah, berarti kos kita bisa diturunkan lagi. Dan untuk harga ini semuanya sudah mami up ya, sudah mami naikkan kayak sagu udah dinaikkan harganya gitu kan ya. Jadi ini sudah harga-harga tertinggi yang dipakai. Jadi untuk menjual harga 1.000-an itu sangat memungkinkan. Apalagi kalau misalnya di kota-kota yang bukan Palembang gitu ya. Kayaknya nggak ada lagi ya Bunda ya di sana yang jual pempek 1.000 atau 1.250. Harga 2.500-an aja kayaknya udah nggak ikan ya kalau di sana ya. Tapi nggak tahu, siapa tahu masih ada ya. Nanti cobalah kita share ya. Lanjut dulu dong.